Bagi pasang grup ceritanya. Pertemuan pertama adalah ekstremitas, di mana ekstremitas kranial dan ekstremitas kaudal. Nanti untuk kepala, leher, dan juga abdomen itu di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama kita masuk ke ekstremitas kranial, di mana pada ekstremitas kranial ini ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Di mana yang ekstrinsik adalah otot sekunder yang membantu pergerakan, tapi bukan otot utama. Nah, sedangkan otot utama adalah yang dari skapula sampai di GP ini. Ini otot-otot yang ada di ekstremitas kranial, otot-otot utama. Sedangkan yang ekstrinsik itu otot-otot yang ada di leher, di badan, tapi menyambungkan ke sini, menyambung ke pergerakan atau ekstremitas, yang tujuannya atau fungsinya adalah membantu pergerakan atau membantu ekstremitas. Kita ke yang ekstrinsik dulu, yang bagian atas ini ada beberapa ada beberapa muskulus ekstrinsik yang terbagi menjadi dua. Ada yang superficialis, ada yang profundus. Di mana yang superficialis itu adalah otot lapisan luar, otot lapisan permukaan yang bisa terlihat, bisa ditunjuk, bisa disentuh. Sedangkan yang bagian profundus itu adalah bagian dalam, lapisan dalam. Ketika lapisan luar terbuka, baru dia bisa terlihat. Itu contohnya. Bentar aku ambil pinset dulu ya. Superficialis dulu atau permukaan dulu. Di sini ada 5 muskulus yang ada di ekstremitas kranial yang bagian superficialis. Yang pertama ada muskulus yang berbentuk segitiga di sini, tapi kalau arah dorsal lihatnya berbentuk trapesium. Nih, biasanya segitiga depannya ini dibuat suntik, tempat suntik, penyuntikan. Ini disebut dengan muskulus trapezius, karena kalau tampak dorsal berbentuk trapesium, maka disebut muskulus trapezius. Di mana muskulus trapezius ini terpisah menjadi dua, dibagi menjadi dua bagian depan, bagian belakang ini, bagian yang di leher sama bagian yang di dada. Yang dimana bagian yang ada di bagian leher ini disebut dengan musculus trapezius pars cervicis. Pars itu dari kata part atau bagian. Pars cervicis dari kata cervix atau leher. Maka disebut musculus trapezius pars cervicis. Yang ada di torak disebut dengan musculus trapezius pars thoracis. Di mana keduanya ini terpisah atau dibagi oleh aponeurosa. Aponeurosa itu bentukan serat tendon yang putih di sini. Jadi ini pemisah antara pars cervicis dan pars thoracicnya. Kemudian di depannya ada musculus brachiocephalica atau brachiocephalicus dari kata brachialis dan juga cephalica. Maka karena ada di kedua tempat ini, maka disebut musculus brachiocephalica. Di mana musculus brachiocephalica ini terbagi menjadi dua. Ada yang cledobrachialis karena dia ke arah brachialis, dan juga cledocephalica karena dia mengarah ke kepala atau cephalica. Di mana pada cledocephalica ini terpisah jadi dua lagi. Yang mengarah ke mastoid disebut dengan cledomastoideus, yang mengarah ke occipital disebut dengan cledo-occipitalis. Kemudian muskulus selanjutnya di tengah-tengah antara brachiocephalica dan trapezius ini terdapat muskulus kecil yang disebut muskulus omotransversarius. Kemudian di sini terdapat lembaran tipis yang mengarah dari ventral sampai ke dorsal bagian kaudal. Ini kalau di manusia tuh kayak Cristiano Ronaldo tuh ngegedein sayapnya. Nah, ini muskulusnya. Muskulus ini disebut dengan muskulus latissimus dorsi. Nih, muskulus latissimus dorsi yang tipis nih. Nih, latissimus dorsi. Kemudian ada muskulus dada atau muskulus pectoralis, otot dada nih. Kalau teman-teman push up pasti ngegedein pectoralisnya. Muskulus pectoralis itu ada yang superficialis dan ada yang profundus. Muskulus pectoralis superficialis itu dibagi dua. Ada yang descendent di bagian depan atau bagian kranial. Nih, dada atas ini descendent. Sedangkan dada bawah, wait, kelihatan nggak? Ini adalah muskulus descendent. Yang tengah ini adalah muskulus transversus. Sedangkan yang bagian dalamnya ini udah masuk muskulus pectoralis profundus atau disebut dengan muskulus ascendent. Jadi ascendent ini yang paling belakang, transversus di tengah, descendent di depan. Ini muskulus pectoralis. Yang dua ini, yang descendent dan
transversus ini masuk superficial, sedangkan yang ini masuk bagian profundal yang ascendent. Ini masuk bagian profundal atau profundus. Ini satu tadi udah musculus profundus. Yang kedua, di sini ketika brachiocephalica dibuka ada muskulus kecil di sini yang disebut dengan musculus subclavia. Kemudian ketika musculus trapezius dibuka dari atas kepala sampai torak, ini ada muskulus yang melintang disebut dengan musculus rhomboideus. Tapi di sini nggak terlihat karena dia ada di lapisan profundus atau bagian dalam. Jadi ini harus dibuka dulu baru bisa kelihatan musculus rhomboideusnya. Di mana rhomboideus ini dipisah jadi dua. Ada yang pars thoracis dan ada yang pars cervicis. Kemudian latissimus dorsi ketika dibuka ini terdapat muskulus yang seperti seratan kipas nih. Ini yang paling kelihatan banget nih. Seratan kipas nih. Muskulus ini disebut dengan muskulus serratus ventralis. Di mana muskulus serratus ventralis ini terbagi menjadi dua. Ada yang pars thoracis karena dia berada di torak atau dada, dan juga pars cervicis karena dia berada ke arah leher. Pars thoracis, pars cervicis. Nih di bawah transversus dia di bawah pectoralis. Nih, pectoralis transversus dia kayak kipas, bentukan kipas. Itu yang ada di otot ekstrinsik. Sekarang kita lanjut ke otot-otot yang intrinsik, artinya otot utama dalam membantu pergerakan kaki depan. Dalam intrinsik ini kita bagi menjadi beberapa regio. Ada regio scapula, ada regio humerus, ada regio antebrachii, ada regio carpal, dan juga regio digiti terakhir. Sekarang kita ke regio scapulohumeri dulu. Nah, di mana pada regio scapulohumeri itu ada daging-daging atau muskulus-muskulus yang berada di bagian lateral dan ada di bagian medial. Kita ke bagian lateral dulu. Muskulus yang paling depan ini yang melekat pada scapula ini disebut dengan musculus deltoideus. Di mana musculus deltoideus ini terbagi menjadi dua. Yang melekat pada scapula disebut dengan musculus deltoideus pars scapularis, sedangkan musculus deltoideus yang melekat pada acromion disebut dengan musculus deltoideus pars acromialis. Kemudian ketika musculus deltoideus ini dibuka di sini, ini terdapat yang ada di depan sini adalah musculus supraspinata atau supraspinatus karena dia melekat pada fossa supraspinata dari os scapula. Sedangkan yang melekat pada infraspinata dari os scapula disebut dengan musculus infraspinatus. Kemudian di sini ketika yang pars acromialis dibuka, terdapat muskulus kecil yang disebut musculus teres minor. Di bagian medial ini sudah semua di bagian lateral, bagian medial di sini. Di sini teres minor, di sini ada yang gede disebut dengan musculus teres mayor. Nih, ini yang gede disebut dengan musculus teres mayor. Sedangkan muskulus yang ada menempel di bagian fossa subscapularis disebut dengan musculus subscapularis. Dan juga di sini terdapat muskulus yang melekat pada coracoideum disebut dengan musculus coracobrachialis karena menyambungkan coracoideus dengan brachialisnya. Kemudian di humerus atau di otot lengan atas ini ada beberapa muskulus yang melingkar dari sini ke sini disebut dengan musculus brachialis, yang menyamping melingkar ke samping disebut musculus brachialis. Sedangkan otot yang biasa digedein sama orang kalau megang barbel ini disebut dengan bicep brachii. Kita otot bicep nih, ini bawah nih tricep. Ini bicep brachii, yang segitiga ini tricepnya nih. Dari sini ke sini ke sini. Nih segitiga ini. Ini disebut dengan tricep brachii. Di mana tricep brachii ini terbagi menjadi 4 cavum. Yang paling depan ini dan bagian terluar ini disebut dengan cavum atau caput lateral. Kemudian ini disebut dengan caput longum. Yang di dalam atau bagian medial disebut dengan caput medial. Yang di sebelahnya kecil disebut dengan caput accessorius. Tapi karena ini domba atau kambing, jadi dia caput accessorius dengan caput medial itu menyatu jadi satu. Sedangkan pada anjing ini terpisah, bisa kelihatan. Ini bedanya. Ini udah tadi. Terus yang berada di bagian paling belakang ini dari humerusnya, kalau ini tadi tricep, ini adalah musculus tensor fascia antebrachii. Ini yang tipis, paling tipis. Itu yang ada di humerus. Kita lanjut ke bagian di sini ada bagian radius ulna atau bagian antebrachii. Terpisah menjadi dua, ada yang supinator, ada yang pronator.
Supinator itu gerakan nih, memutarkan tangan untuk fungsinya, itu namanya supinator. Nah, supinator ada dua muskulus. Muskulus yang ada di bagian depan yang kecil ini disebut dengan muskulus brachyradialis karena dia menghubungkan antara brachialis dengan os radius, maka disebut brachyradialis. Kemudian yang besar di sebelahnya ini disebut dengan muskulus supinator yang tugasnya untuk memutarbalikkan tangan. Kemudian di sebelah sini, ini tadi yang udah supinator, sekarang pronotornya. Di sini ada pronotor longum yang panjang atau pronotor longus yang memanjang sampai ke bawah. Sedangkan yang di belakangnya pas ini adalah pronotor quadratus. Nah, kita lanjut ke bagian karpal. Dimana pada bagian karpal ini kita pisah breakdown jadi dua. Ada yang ekstensor dan ada yang fleksor. Ekstensor itu gerakan meluruskan tangan, nih melurusin. Sedangkan fleksor itu menekuk, melakukan tekukan. Ini fleksor, ini ekstensor. Fleksor, ekstensor. Biasanya muskulus-muskulus yang bagian ekstensor itu ada di bagian depan atau kranial, sedangkan yang fleksor ini di bagian kaudal atau bagian belakang. Nah, sekarang kita ke karpal bagian ekstensor dulu, di mana pada bagian ekstensor ada 3 muskulus. Muskulus yang paling depan ini disebut dengan muskulus ekstensor carpi radialis karena dia berada di os radius. Makanya disebut dengan muskulus ekstensor carpi radialis. Sedangkan yang oblik, yang menyilang ini disebut dengan muskulus ekstensor carpi obliquus. Yang bagian lateral yang dekat dengan os ulna ini disebut dengan muskulus ekstensor carpi ulnaris. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fleksornya. Ada di belakang. Yang fleksor ini disebut dengan ada 2, muskulus flexor carpi ulnaris yang bagian luar dan bagian dalam sini atau medial, muskulus muskulus flexor carpi radialis. Ini radialis, ini ulnaris yang bagian luar. Itu yang bagian karpal. Selanjutnya kita ke bagian digiti. Di mana bagian digiti ini pisah lagi juga, ada yang flexor, ada yang ekstensor. Yang ekstensor dulu di sini bagian depan ini disebut dengan musculus extensor digitorum communis karena dari kata komunal, dia ini bercabang. Makanya disebut dengan musculus extensor digitorum communis. Sedangkan yang di bagian luarnya ini disebut dengan musculus extensor digitorum lateralis. Yang bagian flexor ada yang superficial dan ada yang profundus. Bagian luar disebut dengan musculus flexor digitorum superficialis. Sedangkan yang di bagian dalam ini disebut dengan musculus flexor digitorum profundus. Itu yang ada pada bagian kranial. Lanjut. Jangan ada yang duduk. Nah, kita lanjut. Sekarang bagian kaudal. Pada bagian kaudal ada beberapa regio. Regio glutea, regio femoris, regio tibia fibula atau cruris, regio tarsus, dan regio digiti. Kita lanjut ke bagian paling atas dulu, ada regio gluteus dan femoris. Nih, semua otot-otot di sini kita pelajari. Ada otot-otot di sini ada 3 lapisan yang bagian lateralnya. Bagian lateral ada 3 lapisan. Ini otot yang tipis di sini, kalau belum kepotong dia membentuk segitiga gini, tapi ini udah kepotong. Ini disebut dengan musculus tensor fascia lata. Nih paling depan dari otot paha disebut dengan musculus tensor fascia lata. Kemudian di atasnya ini terdapat musculus gluteus medius. Nih gluteus medius. Ini biasa dulu tempat nyuntik, tapi sekarang udah nggak dianjurkan karena banyak syaraf di sini. Nah, di belakang gluteus medius pas di sini, kalau ditarik ke bawah sini, ini adalah gluteo bicep. Di mana musculus gluteo bicep ini dibagi 2. Bagian atas sini
disebut dengan gluteus superficialis, sedangkan bagian bawah sini disebut dengan bicep femoris. Di mana bicep femoris ini dibagi dua, depan belakang. Berarti yang bagian depan disebut dengan musculus bicep femoris cranialis, dan yang bagian belakang disebut dengan musculus bicep femoris caudalis. Di belakang dari bicep femoris ada dua semi di sini, musculus semi. Yang dekat dengan bicep femoris caudalis disebut dengan musculus semitendinosus. Sedangkan yang berada di dekat antara pulva dan vagina ini disebut, atau dengan anus, ini disebut dengan musculus semimembranosus. Jadi yang ada di bagian paling dalam membranosus, yang di bagian paling tengah, sedangkan yang di bagian lateral atau luarnya ini adalah semitendinosus. Biasa di sini tempat nyuntik kalau kucing nih, biar aman. Nah, kita lanjut ke bagian tibia fibulanya. Oh, bentar. Ini kan bagian luarnya tadi ya. Sedangkan ada 3 lapisan. Tadi ini saya cuman menunjukkan lapisan pertama. Jadi ketika kalian ujian besok, kalau lapisan-lapisan luar kalian tunjuk sambil sebut. Kalau salah nunjuk, nyebutnya salah, salah. Jadi kalian misalkan nyebut ini tapi nyebutnya apa, nunjuk ini tapi nyebutnya apa, salah. Jadi kalian harus benar tunjukannya, benar sebutannya. Tapi kalau untuk lapisan-lapisan kedua, lapisan dalam, itu kalian nggak perlu tunjuk, kalian sebut aja kalau bisa hafal. Nah, tadi udah ada 5 lapisan, ada 5 musculus di lapisan pertama. Di lapisan kedua ada 5 musculus juga. Ada vastus lateralis namanya, besar di sini kalau ini dibuka, kalau bicep femoris ini dibuka baru dia kelihatan. Tapi karena ini tidak dibuka, jadi saya tidak bisa menunjukkannya di sini. Ada bicep, ada namanya vastus lateralis, ada namanya quadratus femoris, ada quadriceps femoris, ada musculus adductor, dan terakhir ada musculus iliacus lateralis. Itu yang ada pada lapisan kedua. Sedangkan pada lapisan ketiga ada musculus gemellus, ada musculus gluteus accessorius, ada musculus gluteus profundus, dan ada musculus vastus intermedius. Itu yang lapisan ketiga. Dan tidak selesai sampai di sana. Ini ketika dibuka terdapat lapisan medial di sini. Ada bagian medial di dalam. Di bagian medial ada 5 musculus. Ada musculus gracilis, ada musculus yang berbentuk Y disebut dengan musculus sartorius. Ada musculus yang menempel pada pecten osis pubis disebut dengan musculus pecteneus. Ada musculus yang menempel pada teres minor, tuberculum teres minor disebut dengan musculus teres minor, dan juga musculus psoas minor, dan juga yang terakhir musculus vastus medius. Itu yang berada di bagian medial. Kemudian sekarang tibia fibula. Pada tibia fibula ada tulang betis di sini. Nih, tulang betis. Ini tulang betis. Musculus betis atau daging betis ini disebut dengan musculus gastrocnemius. Nih, gastrocnemius. Nih, kelihatan kan? Ini disebut dengan musculus gastrocnemius. Yang di sebelahnya kecil disebut dengan musculus soleus. Gastrocnemius soleus. Nah, di depannya di sini yang depan musculus tulang kering disebut dengan musculus tibialis cranialis. Nih. Musculus tibialis cranialis. Dan di sini ada musculus peroneus tertius dan peroneus longus. Longus yang panjang, tertius yang nyempil. Ini longus, ini tertius. Nah, ini yang ada di tibia fibula sama tarsus. Kemudian kita lanjut ke digitinya, hampir sama seperti ini. Bedanya di sini musculus extensor digitorum longus, ini yang longus panjang. Kemudian musculus extensor digitorum lateralis yang lateral, dan musculus hallucis longus yang berada dekat pada musculus extensor digitorum longus. Di sini ada hallucis longus, ada digitorum longus, dan juga ada digitorum lateralis. Musculus extensor digitorum lateralis. Sedangkan bagian flexor sama, ada yang bagian musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus. Di mana musculus extensor digitorum profundus ini ada di dalam, ada 3 yang menyalur ke sini. Yang di profundus itu ada terbagi 3 lagi. Ada musculus tibialis caudalis yang dari sini
sambungan gastrocnemius ke bawah sini udah menjadi musculus digitorum tibialis caudalis. Kemudian ada musculus flexor digitorum lateralis di bagian luar dan musculus digitorum flexor medialis di bagian medial ini. Ini semuanya termasuk dalam musculus flexor digitorum profundus. Itu saja untuk ekstremitas. Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Nguap? Meledak kepala kalian? Pak, mau tanya. Ya, Kalau yang ekstremitas kaudal ada ekstrinsik intrinsik yang tidak, Pak? nggak ada. Kalau ekstremitas kaudal dia cuman dibagi jadi lapisan-lapisan kayak tadi. Yang ada ekstrinsik intrinsiknya cuman yang ini.